Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Radian. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 1 Cipunegara, mengampu mata pelajaran teknik pemesinan fresh untuk tingkat 11 dengan nomor NIP 1975 1019 2014 10 1001. Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang prosedur dan rambu-rambu keselamatan kerja yang masih berhubungan dengan langkah kita untuk menuju ke teknik pemesinan press. Jadi uh, langkah-langkah apa saja nanti yang kita lihat pada keselamatan kerja sebelum menggunakan mesin press, baik itu pada saat nanti anak-anak di bengkel ataupun mereka melaksanakan praktek kerja lapangan. Prosedur keselamatan kesehatan kerja dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari yaitu seorang pekerja atau siswa sebelum melakukan aktivitas pekerjaan atau praktik di bengkel harus mempersiapkan diri segala kebutuhan dan alat perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerjanya supaya terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud dari persiapan diri itu yaitu satu, menggunakan pakaian kerja yang baik, rapi, jangan menggunakan dasi. Rambut harus teratur dan rapi dan sebaiknya pendek. Jangan menggunakan cincin, gelang, atau kalung. Menggunakan alat-alat perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja ketiga seperti kacamata, sepatu, helm, dan baju yang diisyaratkan standar. Terus cara menggunakan mesin. Seorang pekerja atau siswa sebelum menggunakan dan menjalankan mesin terlebih dahulu harus benar-benar memahami cara menggunakan dan menjalankan mesin. Cara menggunakan dan menyalakan mesin harus memperhatikan beberapa faktor di antaranya. Jangan menjalankan mesin apabila belum mengetahui dengan jelas cara pengoperasiannya atau SOP-nya. Minta bantuan supervisor atau instruktur, menggunakan buku pedoman, hati-hati terhadap bagian yang berbahaya, serta memeriksa baut-baut mengencar pada mesin. Terus mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Keselamatan umum adalah kesehatan yang menyangkut semua aspek dalam pekerjaan, baik itu di darat, laut, maupun udara yang kaitannya dengan keselamatan kerja seseorang dari bahaya pekerjaan selama ia bekerja. Secara umum, bila orang bekerja pada suatu jenis pekerjaan apapun secara disiplin harus menggunakan suatu alat pengaman atau pelindung agar terhindar dari kecelakaan. Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, pastikan alat-alat siap digunakan. Terus pastikan pakaian kerja digunakan sesuai prosedur. Kesadaran keadaan diri sendiri. Selanjutnya disiplin dalam menggunakan alat-alat. Selanjutnya harus hati-hati dan konsentrasi pada pekerjaan. Dan pastikan sudah memahami dan menguasai cara kerja suatu mesin atau alat. Setiap pekerja atau siswa dalam suatu industri maupun institusi pendidikan harus mempunyai disiplin terutama terhadap uh, pribadinya sendiri seperti disiplin terhadap waktu kerja, disiplin terhadap janji baik pribadi ataupun dalam pekerjaan, disiplin dalam menempatkan suatu pekerjaan, suatu kebenaran dalam tempatnya, tidak menyimpang dari apa yang ditugaskan, hormat pada atasan ataupun bawahan. Penerangan yang baik uh, di tempat kerja atau praktik adalah penerangan yang mungkin sesuai atau tenaga kerja dapat menunjukkan pekerjaan dengan cepat dan teliti sehingga dengan penerangan yang baik pada suatu bengkel akan satu membantu menciptakan lingkungan kerja yang nikmat dan menyenangkan dan membantu menimbulkan motivasi gairah kerja yang tidak menjemukan. Sifat-sifat penerangan. Pertama, pembagian yang berdimensi dalam suatu areal penglihatan, pencegahan sinar silau, arah dari sinar, warna sinar, dampak panas akibat penerangan terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya, akibat bila penerangan yang buruk, mata cepat lelah, selaras dan tidak berkurang daya dan efisien kerja, kelelahan mental dan fisik, merusak alat penglihatan,
Terus mata terasa pegal dan sakit sekitar mata, peningkatan terjadinya kecelakaan. Samping keselamatan kerja, setiap pekerja harus dianalisis dan mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, akibat dan langkah yang harus diambil untuk mencegah keselamatan tersebut. Terus dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, prosedur K3 untuk tindakan pertolongan pertama atau first aid bagi eh, penolong adalah: satu, jangan panik, namun bukan berarti boleh lamban dalam bereaksi. Kedua, perhatikan napas si korban. Tiga, hentikan luka. Empat, perhatikan juga petanda shock. Lima, jangan memindahkan si korban secara terburu-buru sebelum dipastikan. Yang tiga, selanjutnya adalah jenis serta keparahan cedera yang diderita. Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan apabila kita menemukan korban karena suatu kecelakaan akibat uh, sengatan listrik, maka tindakan yang perlu kita lakukan adalah matikan segera sumber arus listrik, pastikan apakah korban masih bernapas atau tidak, pastikan apakah korban memperoleh manfaat bantuan tersebut. Jika si korban masih bernapas, bawa segera dengan posisi miring, dan jika si korban masih bernapas namun cedera berat dan pingsan, bawa segera ke rumah sakit terdekat. Sekian dari saya, tetap semangat untuk mengajar. Terus kita lanjut lagi nanti ke video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.